Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan masukan kepada Bang Haji Rhoma Irama, karena pada podcastnya yang kemarin itu saya melihat ada kalimat-kalimat yang sangat tendensius terhadap Pak Alawi, terutama berkaitan dengan DNA. Jadi Bang Rhoma memframing bahwa Pak Alawi ini takut tes DNA sehingga makin mencurigakan, kenapa kok nggak mau gitu loh. Saya paham kalimat seperti ini muncul karena Bang Rhoma tidak memahami sebenarnya mengenai DNA ancestry, DNA untuk nasab jauh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu masukan kepada Bang Rhoma secara simpel dan mudah dimengerti, tidak bertele-tele, tidak seperti yang dari BRIN itu menunjukkan hitung berhitung, padahal itu belum diperlukan. Menghitung laju mutasi, menghitung STR itu nanti diperlukan. Tetapi sebelum kita menghitung itu, ada step yang sangat penting yang harus dilalui dulu. Nah, ini Bang Rhoma yang belum mengerti, maka saya ingin memberikan pengertian itu kepada Bang Rhoma. Jadi begini Bang Rhoma, itu tadi si Sugeng kan mengatakan, jadi kalau dalam kasus para Sayyid ini, kita harus meragukan semuanya. Gak bisa misalnya keluarga Jordan gitu ngaku, kita langsung yakin, jangan. Kita tetap harus membandingkan dengan keturunan Nabi Ibrahim yang lain. Misalnya para Qur'anin, terus para Lawi, kita harus cari star-clusternya. Khusus untuk Sada ini, semuanya harus diragukan dulu. Baik itu dari jalur Imam Hasan maupun Imam Husain, semuanya harus diragukan dulu. Acuannya bukan lagi kepada Imam Ali, tetapi kepada keturunan Nabi Ibrahim yang lain. Dalam hal ini adalah keturunan Nabi Ishak, yaitu orang-orang Yahudi Kohenim. Ini dibenarkan nggak secara syar'i? Membatalkan nasab dzurriyyah Rasulullah karena tidak sesuai dengan orang-orang Yahudi Kohenim. Apakah dibolehkan kita mengacu kepada Yahudi Kohenim kemudian membatalkan atau mentok nasab dzurriyyah Rasulullah? Ini bukan hanya kepada Pak Alawi, tetapi kepada sada-sada yang lain, ya, termasuk keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga. Dari Al-Hasani banyak sekali yang harus di kick out, dari Al-Husaini banyak sekali yang harus di kick out, ya karena tidak sesuai dengan Yahudi Kohenim. Nah, ini bagaimana secara syar'i? Antum diskusi dulu sama ulama-ulama sebelum berstatement, karena dalam posisi ini antum bukan seorang ulama, antum ini pedangdut yang mempunyai himmah untuk berdakwah, tetapi antum bukan ulama. Jadi mesti hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai antum mengeluarkan statement yang isinya justru kontraproduktif terhadap umat Islam, ya. Oke. Sekarang begini, Bang Haji tanyakan juga kepada si orang BRIN tadi itu, apakah Kohen yang dijadikan modal haplotype tadi itu sudah terbukti secara nasab bahwa nasab mereka itu sahih hingga ke Nabi Ibrahim? Apalagi BRIN ini, orang yang BRIN ini, si Sugeng ini adalah komplotannya Imat, dan Imat membuat teori baru, membuat bid'ah baru, harus menggunakan kitab sezaman. Apakah Yahudi Kohenim yang dijadikan modal haplotype atau penanda keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Harun ini, apakah mereka ini semuanya nasabnya sahih dengan bukti kitab sezaman hingga ke Nabi Ibrahim? Itu yang Bang Haji Rhoma harus kejar kepada si orang BRIN ini, supaya tidak celometan, itu loh, ya. Kalau bagi orang awam kedengarannya omongannya dia ini semuanya masuk akal. Bagi orang awam, orang nggak ngerti. Sama seperti si siapa yang lagi viral tuh Mama Gufron. Maqali inna kalima kita fa'alayakum faqali alai inna kalima ummati fi inna kalima fil Allah. La syidi inna kalima Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qali inna kalima fi ma Allah subhanallah maqali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam Indonesia ma faqal asyidi inna kalima fi ma Allah nam faqali inna kalima Indonesia maqali inna rahmatan kitab maqali inna rahmatan Quran fa di inna kalima Indonesia faqali inna asyhadu anna kalima firma Allah Allahumma kali inna lama ummati fi inna kalima firma Allah keprok atuh. Bagi orang awam dia kelihatan seperti wah pandai sekali dia bicara bahasa Suryani. Kenapa ya? Karena orang awamnya nggak ngerti bahasa Suryani. Coba dia suruh ngomong bahasa Suryani kepada ahli bahasa Suryani, kira-kira seperti apa? Dan begitu. Dan hingga detik ini tidak ada satupun ahli DNA
yang mengklaim telah menemukan secara definitif haplogrup dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, harusnya si Sugeng itu kalau sudah mendefinitifkan haplogrup Nabi Ibrahim, harusnya dia masuk nominasi peraih Nobel, ya kan? Kan begitu. Jadi kita ini tidak gampang menelan mentah-mentah informasi begitu saja lalu disebarkan tanpa mempertimbangkan mudaratnya kepada umat, apalagi perihal seperti ini. Toknun nasab, dosa besar, ya, hati-hati. Jadi begitu Bang Haji. Sebenarnya masalah ini simpel untuk difahami, tidak susah. Kalau ingin mencari nasab jauh yang benar-benar valid, maka harus mengambil sampel dari keturunannya yang paling sahih secara nasab. Bukan mengambil sembarang orang yang self-claim. Orang yang ngaku, dia datang ngaku keturunan Cohen, lalu diambil sampelnya, lalu dikasih tanda, oh ini dari sampel Cohen. Kamu siapa? Oh saya Levi. Diambil sampelnya, kemudian ditaruh, kasih tanda ini Levi. Gitu. Kemudian ini dijadikan modal haplotype, dijadikan penanda bahwa keturunan Nabi Ibrahim ini. Bukan seperti itu Pak, itu nggak ilmiah. C1 itu adalah kemungkinan berdasarkan statistik yang jumlahnya 46,1%. Sisanya bertebaran di 21 haplogrup. Levi juga bertebaran di beberapa haplogrup. Jadi begitu Bang Haji, kasihan antum usia juga sudah tidak muda lagi. Kalau sisa usia antum ternyata dengan menggunakan medsos yang ditonton oleh banyak orang, ribuan orang, ternyata antum mengeluarkan statement yang justru membawa kerugian bagi antum kelak di akhirat. Pertimbangkan baik-baik. Saya kira itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.